Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwatal Islam, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmatnya, atas semua limpahan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali bertemu di majelis ilmu yang mulia, di majelis iman, dalam rangka memperbaiki pertumbuhan pohon iman di hati kita. Kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita setiap hari Kamis pagi, membahas kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, penjelasan tentang pohon iman, tulisan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di pertemuan yang lalu terakhir telah kita selesaikan, atau kita masih berada di pembahasan tentang fawaid wa thamaratul iman, faedah-faedah dan buah-buah manis dari keimanan. Fawaidul iman wa thamaratuhu, ya, jadi faedah-faedah dan buah-buah manis dari keimanan. Kita telah selesaikan sampai pembahasan yang faedah atau buah yang ketujuh, ya. Sekarang kita akan masuki pembahasan dari buah iman yang ke-8. Buah iman yang ke-8 yang juga tidak kalah indah dan menariknya dibandingkan buah-buah iman yang lalu yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kita akan lihat kembali di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala menjelaskan, wa min thamaratil imani wa lawazimihi minal a'mali salihati ma dzakarahu Allah biqaulihi innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Termasuk buah iman dan amalan soleh yang merupakan konsekuensi iman. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 96, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tentu beriman dengan iman yang benar, amal sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa jaminan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka? Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan bagi mereka kecintaan dari Allah. Kemudian Allah berikan kecintaan makhluk terhadapnya. Apa segi keistimewaannya orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Tentu dia menjadi wali Allah. Wali Allah adalah orang-orang yang dijamin tidak ada satupun yang dikhawatirkan karena Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu dekat dan bersama dirinya. Inilah keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dengan benar dan beramal soleh. Arti ayat ini, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ay bisababi imanihim wa a'malil iman yuhibbuhumullahu wa yaj'al lahumul mahabbata fi qulubil mu'minin. Yaitu dengan sebab keimanan mereka dan dengan sebab amal soleh yang merupakan konsekuensi iman, Allah mencintai mereka dan Allah menjadikan di hati orang-orang yang beriman kecintaan kepada hamba tersebut. Subhanallah. Inilah puncak dari kebahagiaan seorang hamba. Inilah seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu, orang-orang yang akan mendapatkan perhatian khusus dari Allah.
Orang-orang yang selalu dekat dengan pertolongan, penjagaan, dan penguatan dari Allah. Dia memiliki kebersamaan yang khusus, kedekatan yang khusus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis kursi riwayat Imam Bukhari, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan keutamaan hamba-hamba yang menjadi walinya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa-idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu allati yubsiru bihi wa rijla fa-idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa rijlahu allati yamshi biha wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wala in ista'adha wala in sa'alani la'utiyannahu wala in ista'adha bi la'u'idzannahu." Kalau aku telah mencintai seorang hambaku, kata Allah, maka aku akan selalu menyertainya, selalu membimbingnya dalam setiap apa yang didengarnya. Aku akan selalu menyertai dan membimbing hambaku dalam semua apa yang dilihat oleh matanya. Aku akan selalu membimbingnya dalam apa yang dikerjakan oleh tangannya. Aku akan selalu bersama dan membimbingnya dalam setiap langkah kakinya. Kalau dia memohon kepadaku, aku akan kabulkan permohonannya. Dan kalau dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan segera berikan perlindungan kepadanya. Coba, semua anggota manusia, badan manusia dibimbing oleh Allah. Apa yang kita bayangkan pada hamba yang seperti ini keadaannya? Tentu dia dijauhkan dari dosa-dosa, fitnah-fitnah yang mungkin masuk lewat pendengarannya, kerusakan-kerusakan yang mungkin terlihat pada pandangan matanya yang merusak imannya, apalagi hatinya. Kemudian perbuatan tangannya, perbuatan kakinya, langkah kakinya, bahkan semua amal anggota badannya dijaga dan dilindungi oleh Allah. Bahkan Allah janjikan pertolongan khusus. Kalau dia berdoa langsung dikabulkan. Kalau dia memohon perlindungan, langsung Allah berikan perlindungan kepadanya. Subhanallah, bukankah ini puncak kebahagiaan seorang hamba? Nah, وَمَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ أَحَبَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ عِبَادِهِ وَأَحَبَّهُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ عِبَادِهِ حَصَلَتْ لَهُ السَّعَادَةُ وَالْفَلَاحُ وَالْفَوَائِدُ الْكَثِيرَةُ مِنْ مَحَبَّةِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الثَّنَاءِ وَالدُّعَاءِ لَهُ حَيًّا وَمَيِّتًا والاقتداء به وحصول الإمامة في الدين. Barang siapa yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh hamba-hambanya yang beriman, maka dia akan meraih kebahagiaan dan keberuntungan dunia akhirat. Dia akan mendapatkan banyak manfaat. Ketika orang-orang mukmin mencintainya, maka mereka akan selalu memujinya, mendoakan kebaikan untuknya, baik ketika dia hidup maupun setelah dia meninggal dunia. Ya, orang-orang yang dikagumi karena kedudukannya atau hartanya, setelah meninggal orangnya selesai sudah kekaguman pada mereka. Tapi orang-orang yang dicintai karena iman, karena kebaikan agama, coba lihat para ulama saat ini. Kita sebutkan nama mereka, kita selalu doakan rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Para sahabat selalu kita doakan radhiyallahu ta'ala anhum, semoga Allah meridai mereka. Apalagi Rasulullah SAW kita selalu sampaikan salawat, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar merahmati dan memberikan kebaikan pada kedudukan beliau. Ini karena keimanan. Sampai pun orangnya telah meninggal dunia, tetap dipuji, tetap dijadikan sebagai panutan ucapannya. Kata-kata mereka dinukil sebagai petunjuk, berarti mereka ikut dapatkan pahala. Mereka menjadi imam dalam agama, yaitu jadi panutan kebaikan. Setelah meninggal pun mereka tetap mendapatkan pahala mengalir dari orang-orang yang selalu mendoakan kebaikan, menukil ucapannya untuk menjadi pembimbing atau petunjuk, meniru atau meneladani tingkah laku mereka dalam kebaikan-kebaikan yang dilakukan manusia setelahnya. Subhanallah. Ini kedudukan orang-orang yang berilmu. Makanya kata para ulama, ya ketika menjelaskan kedudukannya orang-orang berilmu yang menyebarkan kebaikan di kalangan manusia, wal ulama'u baquna ma baqiya dahru, para ulama itu keagungan mereka akan terus ada di hati manusia selama
waktu atau selama bumi ini masih ada. Ya. Sedangkan orang-orang yang dikagumi karena harta, tidak jarang mereka masih hidup pun sudah dicela. Mereka masih hidup sudah dicela. Kayak orang mati saja, tidak ada penghargaan. Tapi orang-orang yang berilmu hidup dan matinya selalu dalam penghargaan, didoakan kebaikan, ya, didoakan pengampunan, dan disebut-sebut ucapannya untuk dijadikan sebagai teladan, apalagi perbuatan contoh-contoh kebaikan yang mereka tampilkan, yang mereka kerjakan dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah faedah yang dijelaskan di sini, manfaat ketika seseorang hamba dicintai oleh orang-orang yang beriman. Wa husulul imamati fid din, dan mereka meraih kedudukan sebagai imam panutan dalam agama. Kata para ulama, inilah kedudukan manusia yang paling sempurna ketika dia bisa memperbaiki dirinya, kemudian menjadi sebab perbaikan bagi orang lain. Wa ja'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk-Mu dan menjadi sebab orang lain mendapatkan petunjuk. Ini kedudukan hamba yang paling mulia. Memperbaiki diri dan menjadi sebab perbaikan bagi orang lain. Menghiasi dirinya dengan ilmu dan menjadi sebab tersebarnya ilmu kepada orang lain. Makanya kedudukan ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian para wali-wali Allah yang mengajak manusia ke jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Maka siapakah yang lebih baik ucapannya? Tidak ada yang lebih indah perkataannya dibandingkan orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah. Dan dia sendiri beramal saleh untuk dirinya. Dan dia mengatakan, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang lebih baik ucapannya dibandingkan mereka-mereka ini. Ketika mengomentari ayat ini, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, "Hadza habibullah, hadza waliyullah, hadza khiratullah." Inilah kekasih Allah, inilah wali Allah, inilah orang pilihan Allah. Karena dia memperbaiki dirinya sendiri dengan taufik dari Allah, dengan amalan-amalan soleh, dengan iman dan amal soleh. Kemudian dia mengusahakan perbaikan bagi orang lain dengan dia, ya, mengajak mereka ke jalan Allah. Dan inilah yang menjadi sebab kecintaan orang-orang yang beriman kepada hamba-hamba tersebut. Nah, kata Syekh As-Sa'di selanjutnya, wa hadhihi aidan min ajli thamaratil imani ay yaj'alallahu lil mu'minina alladhina kammalu imanahum bil amali bil ilmi wal amali ayaj'alahumullahu lisana sidqin wa ja'alahum a'immatan yahtaduna bi amrihi kama qala ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ini juga termasuk min ajalli thamaratil iman, buah iman yang paling agung, yang paling indah. Yaitu apa? Allah menjadikan bagi orang-orang yang beriman, yang mereka telah menyempurnakan iman mereka dengan ilmu dan amal soleh, Allah jadikan mereka sebagai lisana sidqin fil akhirin. Sebagai lisana sidqin, lisan yang jujur, yakni yang selalu dipuji oleh manusia meskipun mereka telah meninggal dunia. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya, seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya Allah, jadikanlah aku sebagai lisan yang baik, yakni orang selalu memuji dengan lisannya kebaikan hamba tersebut meskipun dia telah tiada. Allah jadikan dia sebagai orang yang selalu dipuji, disebut kebaikannya. Ketika disebut orang-orang yang soleh, didoakan kebaikan, dia selalu ikut di dalamnya. Dan Allah jadikan mereka sebagai imam-imam panutan yang dijadikan petunjuk
keadaan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat ke-24, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka itu ada orang-orang yang merupakan a'immah, para pemimpin dalam agama. Yahduna bi amrina, yang mereka mengambil petunjuk, mengambil bimbingan dari petunjuk kami, perintah Allah. Lamma sabaru, yaitu ketika mereka bersabar, dan mereka adalah orang-orang yang yakin, yang memiliki ilmu yang mendalam tentang ayat-ayat kami. Fabi sabri wal yakin alladzaini huma ra'su malil imani wa kamalihi nalul imamata fid din. Maka dengan kesabaran dan keyakinan, yang keduanya merupakan yang merupakan modal utama iman dan penyempurna iman, dengan inilah mereka meraih kedudukan sebagai imam panutan dalam agama. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada, kedudukan ini diraih dengan iman. Siapapun bisa meraihnya dengan izin Allah kalau dia punya perhatian terhadap iman. Dia akan dengan izin Allah mudah memperbaiki dirinya, dan dengan sebab iman dia akan diterima di hati orang-orang yang beriman lainnya, sehingga dia selalu disebut dengan kebaikan. Semangatnya dalam beribadah akan selalu dicontoh dan disebut sebagai teladan, karena dia adalah orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan orang-orang beriman lainnya mengagumi dia, mencintai dia, kemudian mengambil teladan dari petunjuknya. Subhanallah, apalagi kepada orang-orang yang terdekat dengan dirinya, anggota keluarganya, tetangga-tetangganya, teman-teman dekatnya, maka tentu kemudahan untuk menjadi panutan kebaikan bagi mereka itu lebih besar lagi. Nah, oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, faedah ini memang mesti untuk mendapatkan perhatian dari kita. Keutamaan dan kemuliaan besar ini memang semestinya kita harus bersungguh-sungguh untuk mencapai dan meraihnya. Karena ini berhubungan dengan sebab-sebab penjagaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu berhubungan dengan keselamatan kita dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Istiqomah dan teguhnya kita di atas keimanan ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Barakallahu fikum, itulah faedah atau buah iman yang ke-8. Kemudian kita melangkah kepada faedah atau buah iman yang ke-9. Faedah atau buah iman yang ke-9 yang diterangkan dalam kitab ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, wa minha qauluhu ta'ala, di antara faedah dan buah iman adalah apa yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan, akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Allah tinggikan derajat mereka lebih dibandingkan manusia-manusia yang lain, yaitu siapa? Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, yang ilmu itu juga merupakan sebab kuat atau sebab yang utama untuk memperbaiki iman. Fahum a'lal khalqi darajatan 'indallahi wa 'inda ibadihi fid dunya wal akhirah. Maka mereka inilah makhluk yang paling tinggi kedudukannya, yang paling mulia keutamaannya di sisi Allah. Bahkan juga ini dalam pandangan manusia. Mereka lah yang paling tinggi kedudukannya, paling mulia derajatnya di sisi Allah dan di hadapan manusia di dunia dan di akhirat nanti. Dengan apa mereka mencapai ini? Dengan iman yang benar, dengan ilmu yang bermanfaat yang mereka pelajari, yang mereka dapatkan anugerah
dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai anugerah yang terindah. Wa innama nalu hadhihi rif'ata bi imanihimus sahihi wa ilmihim wa yakinihim. Dan mereka hanyalah bisa meraih kedudukan tinggi ini, kemuliaan besar ini adalah dengan sebab keimanan mereka yang benar, ilmu mereka yang bermanfaat yang mereka pelajari dari petunjuk Allah, dan keyakinan mereka yang kuat sebagai hasil dari iman yang kuat. Wal ilmu wal yakinu min usulil iman, di mana ilmu dan yakin adalah termasuk landasan-landasan utama keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketinggian derajat disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Di antaranya dalam ayat ini ketika dikaitkan sebabnya adalah iman dan ilmu yang bermanfaat. Ilmu tentu merupakan sebab kita akan bisa menguatkan iman kita, karena dengan ilmu kita akan bisa memahami Al-Quran dengan benar. Dengan ilmu kita akan bisa memahami Tauhid. Dengan ilmu kita akan terus menambah kuatnya iman kita, menjadikan sempurna pertumbuhan pohon iman di hati kita. Makanya inilah pentingnya belajar ilmu yang bermanfaat, Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW. Makanya kenapa iman dan Al-Quran itu disebut-sebut sebagai karunia dan rahmat Allah yang paling besar yang Allah limpahkan kepada manusia. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan di dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman itu berbangga dengan karunia dan nikmat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, bifadlillah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Fabidzalika, maka dengan itu hendaknya orang-orang yang beriman merasa mulia, merasa bangga, merasa ketinggian kedudukan, merasa tinggi kedudukannya. Dzalika khairun mimma yajma'un, karena memang karunia Allah dan rahmat Allah lebih baik daripada apa yang berlomba-lomba dikejar atau dikumpulkan oleh manusia. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, para ulama ahli tafsir menafsirkan fadlullah di sini adalah al-iman. Fadlullah adalah al-iman, dan rahmat Allah adalah Al-Quran. Kembali kepada iman dan ilmu. Dan dua-duanya merupakan anugerah terbesar yang Allah turunkan kepada manusia. Makanya disinilah sebabnya kenapa ilmu itu tidak akan mungkin bisa dilepaskan, iman itu tidak akan mungkin bisa dilepaskan daripada ilmu. Orang yang belajar akidah yang benar, belajar pemahaman yang benar, belajar Al-Quran dengan pemahaman para sahabat, para ulama ahlus sunnah, para ulama salafus soleh. Inilah jalan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang ini merupakan syarat untuk bisa menumbuhkan iman yang benar di hati kita. Artinya, orang yang tidak belajar pemahaman agama yang benar, tidak menafsirkan Al-Quran dengan pemahaman para ulama, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan para ulama ahlu sunnah yang mengikuti jalan mereka, tidak memahami hadis-hadis berdasarkan keterangan para ulama ahlu sunnah, berarti dia tidak mungkin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berarti dia tidak mungkin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang itu artinya berarti tidak mungkin dia akan bisa membenarkan pertumbuhan iman di hatinya, tidak akan bisa menjadikan imannya menghasilkan buah-buah besar yang manis dan indah, seperti yang kita jelaskan dalam poin ini maupun poin-poin sebelumnya. Coba kita perhatikan kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada. Alangkah agungnya nikmat bisa belajar iman. Alangkah beruntungnya seorang hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, untuk kemudian dimudahkan hatinya terbuka menerima hidayah, mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bisa belajar tentang tauhid, akidah yang benar, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata dan merasakan nikmatnya menyembah Allah.
merasakan hatinya bergantung kepada Rabbnya. Wallahi ini merupakan nikmat yang tiada taranya, yang harusnya kita syukuri dengan semakin banyak mempelajari faedah-faedah iman agar memotivasi diri kita untuk semakin bersemangat mengusahakannya, semakin bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin semangat untuk terus meminta tambahan kebaikan dari karunia Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah khususkan karunia itu bagi hamba-hambanya yang beriman. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini 2 poin yang bisa kita pelajari di kesempatan kajian kita di pagi hari ini, kajian tentang pohon iman, ya, faedah-faedahnya yang manis, buah-buahnya yang manis, dan faedah-faedahnya yang indah. Semoga 2 poin ini bisa menjadi sebab motivasi kebaikan bagi kita semua. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi membaca faedah-faedah dan buah-buah iman yang tidak kalah menariknya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang kita bahas kali ini cukup dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.